upaya manusia untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit, terhindar dari sakit ataupun mendapatkan keselamatan bisa dilakukan dengan beragam ikhtiar. Salah satu cara untuk kepentingan itu adalah melalui teknik medis, termasuk medis modern seperti halnya sekarang. Tetapi ada juga upaya yang lain yang menggunakan cara-cara religis ataupun cara magis, atau paduan keduanya menjadi religio magis yang bisa kita istilahi dengan medical religio magis atau upaya magis religis untuk kepentingan medis. Nah, upaya mendapatkan keselamatan secara religio magis semacam itu dilakukan oleh berbagai penganut agama, termasuk juga para penganut agama Hindu ataupun Buddha. Paling tidak ada 7 dewata yang berkenaan dengan peniadaan terhadap penyakit atau pemerolehan terhadap kesehatan. 6 diantaranya adalah dewata yang berhubungan dengan agama Hindu dan 1 dewata yang berkenaan dengan agama Buddha, khususnya Mahayana Buddhisme. Dewa yang berhubungan dengan upaya penyembuhan terhadap sakit itu adalah salah satu aspek dari Dewa Siwa yang disebut dengan nama Padyanatha. Sebutan lain Padyanatha itu adalah Vaitesvaran atau Vaitesvaram. Sebagai aspek Dewa Siwa, Padyanatha dikonsepsikan sebagai dewa penyembuhan, yaitu penyembuhan terhadap penyakit, dan lebih khusus lagi adalah penyakit kusta. Kusta adalah penyakit tua yang nama arkaisnya atau nama kuno dalam bahasa Jawa kuna dan Jawa Tengahan itu adalah wuduk, atau dalam Jawa Baru disebut dengan buduk, sehingga terdapat sebutan buduken. Nah, dalam mitologi Padyanatha dikonsepsikan sebagai seorang tabib, misalnya dengan sebutan tabib Vaitesvaram, yang menjadi penyembuh terhadap penyakit kusta yang diderita oleh pemujanya, oleh baktanya yang bernama Angahara. Dalam mitologi di India, Angahara itu merupakan sebutan untuk salah satu planet, yaitu planet Mars. Dalam mitologi ini, planet Mars itu digambarkan, dikonsepsikan sebagai planet yang menderita penyakit kusta. Nah, Dewa Siwa sebagai Vidyanatha, dewa penyembuh penyakit kusta, menyembuhkan Angahara dari penyakit kustanya. Nah, mitologi lain memberitakan bahwa tabib Vaitesvaram atau Padyanatha menyembuhkan luka-luka dari para gana, yaitu prajurit Dewa Siwa, akibat peperangan. Jadi dengan demikian Padyanatha itu adalah dewata penyembuh penyakit, khususnya penyakit kusta ataupun penyakit luka. Selain Padyanatha yang merupakan aspek dari Dewa Siwa, ada dewa lainnya yang merupakan salah satu awatara, salah satu penjelmaan
Dewa Wisnu di dunia. Jadi ada banyak sekali awatara Wisnu, bukan hanya 10 yang dinamai Dasa Awatara, tapi ada lebih dari itu, dan salah satu di antaranya adalah sebagai Dapantari. Dewa Dapantari sebagai awatara Dewa Wisnu diberitakan dalam kitab-kitab suci, baik di dalam kitab Weda, lebih khusus lagi adalah pada Yajurveda, diberitakan pula dalam kitab-kitab Purana maupun dalam Wiracarita Mahabharata. Kisah atau mitologi Dipantari itu dalam Mahabharata termaktub dalam Parwa atau bagian yang pertama, yaitu pada Adiparwa, dan lebih khusus lagi pada kisah yang seringkali disebut sebagai Samudra Mantana atau Amerta Mantana, yaitu kisah tentang pengadukan Kesirarwana atau samudra susu untuk mendapatkan Tirta Amerta, air Amerta, air kehidupan atau air keabadian. Dalam kisah Samudra Mantana, Dipantari sebagai tabib digambarkan keluar dari proses pengadukan samudra susu itu dengan membawa Tirta Merta dalam kamandalu, dalam kendi. Ya. Nah, Dewa Wisnu dalam awataranya sebagai Dipantari itu dikonsepsikan sebagai dewa yang mampu menyembuhkan penyakit secara alami dan sempurna. Bahkan Dipantari dimitoskan sebagai penemu obat antiseptik. Gitu. Nah, oleh karena itu bagi para pemuja Wisnu, Dipantari ini dipuja untuk mendapatkan kesehatan, baik kesehatan bagi diri sendiri atau kesehatan bagi orang lain. Nah, selain Dewanata dan Dapantari, dewata lain yang berhubungan dengan kesehatan itu adalah dewa kembar yang diberi nama Dewa Aswin. Ya. Dewa Aswin disebut-sebut sebagai dokternya para dewa atau dewa pengobatan. Nah, Dewa Aswin dikonsepsikan sebagai mampu menyembuhkan segala macam penyakit dan kemalangan yang diderita oleh manusia. Nah, bukan hanya dewa, tapi paling tidak ada 3 dewi dalam agama Hindu yang juga menjadi dewata peniada penyakit. Nah, salah satu dewi itu adalah Dewi Daitri, ya, atau sebutan lainnya adalah Daritri, atau kadang hanya disebut dengan kata Dra saja. Ya. Daitri adalah sebutan untuk atau salah satu nama untuk Dewi Parwati. Dewi Parwati adalah sakti atau istri dari Dewa Siwa. Dewi Daitri ini dikonsepsikan sebagai Dewi Alam yang sekaligus Dewi pembawa kesejahteraan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Sebagai Dewi Alam, Dewi Daitri digambarkan sebagai Dewi Bumi, ya, yang sebutan lainnya adalah Prativi, ya, atau Pertiwi. Nah, selain itu ada mitologi lain yang tidak menghubungkan Daitri itu dengan Siwa, yaitu sebagai istri Dewa Siwa, tetapi menghubungkan Daitri itu dengan Dewa Wisnu, yaitu sebagai sakti dari Krishna, ya, sakti dari Krishna. Krishna adalah salah satu penjelmaan atau awatara Wisnu ke dunia. Nah, dengan demikian Daitri itu merupakan sakti atau istri Wisnu selain Laksmi. Oleh karena itu Daitri
dapat diidentikan dengan Dewi Sri. Dengan demikian, Dewi Sri bukan hanya Dewi kesuburan, khususnya kesuburan untuk tanaman padi, tetapi Dewi Sri juga sekaligus dikonsepsikan sebagai Dewi yang memberikan kesejahteraan bagi makhluk hidup. Nah, Dewi lainnya dalam agama Hindu yang menjadi Dewi peniada penyakit adalah Dewi Mariaman. Ya, sebutan lainnya adalah Mutu Mari. Dewi Mariaman banyak dipuja di India bagian selatan, khususnya pada lingkungan masyarakat Tamil Nadu. Ya. Di India Selatan, pemujaan kepada Dewi Mariaman tidak hanya dilakukan di kuil-kuil besar, tetapi juga di kuil-kuil kecil yang berada di desa-desa. Oleh karena itu, bagi masyarakat desa, Dewi Mariaman itu dikonsepsikan sebagai Dewi pelindung desa, sehingga masuk pada kategori masuk pada kategori Grama Dewata, yaitu Dewata pelindung desa yang banyak terdapat di lingkungan pedesaan di wilayah India Selatan, di areal tinggal dari etnik Tamil atau Tamil Nadu. Nah, ada satu festival khusus yang dilakukan untuk memuja Dewi Mariaman, yaitu festival tahunan yang dinamai dengan Festival Aidi Turu Viza. Ini adalah festival yang diselenggarakan pada setiap musim panas yang dimaksudkan untuk mendapatkan hujan, ya, untuk mendapatkan hujan dan sekaligus untuk memperoleh kesembuhan dari sejumlah penyakit, baik itu penyakit kolera, cacar air, campak, ruam, dan sebagainya. Nah, ada mitologi yang berkaitan dengan Dewi Mariaman, yaitu mitologi mengenai seorang perempuan cantik, yaitu perempuan cantik bernama Nangavali, yang digambarkan sebagai wanita yang cantik dan berbudi luhur. Nah, kecantikan dan kebudiluhuran dari Nangavali ini terdengar sampai kepada para dewa, sehingga para dewa termasuk dewa-dewa Trimurti datang ke dunia untuk membuktikan bagaimana kecantikan dari Nangavali. Namun sebelum para dewa datang ke dunia, Nangavali mengubah dirinya menjadi anak kecil. Nah, inilah yang menyebabkan Trimurti marah kepada Nangavali dan mengutuknya menjadi perempuan yang mendapatkan penyakit cacar. Lebih khusus lagi adalah cacar air. Dan selanjutnya Nangavali mempengaruhi orang-orang lain agar menderita penyakit cacar seperti dirinya, karena cacar termasuk penyakit kategori penyakit menular. Gitu. Nah, dewi lainnya yang juga merupakan dewi penyembuh penyakit itu adalah Dewi Sitala. Nah, Sitala itu dikonsepsikan sebagai inkarnasi dari Dewi Durga. Ya, inkarnasi dari Dewi Durga. Dewi Durga adalah salah satu aspek dari istri Dewa Siwa, salah satu aspek dari Uma atau Parwati dalam sifatnya yang ugra atau saura atau ganas. Nah, Dewi Sitala ataupun sebutan lainnya Dewi Durga ini menjadi penyebab sakit, tapi sekaligus juga peniada penyakit, yaitu Dewi yang mampu menyembuhkan penyakit seperti misalnya penyakit cacar, penyakit
luka itu ya, dan penyakit-penyakit lainnya ya, termasuk dalam hal ini adalah penyakit huntu, yaitu penyakit gigi, kemudian pustula, kemudian juga demam, utamanya demam yang diderita oleh anak-anak. Terkait dengan penyakit demam, terdapat mitologi tentang siapa yang menjadi penyebab demam pada anak-anak. Dalam mitologi itu dikisahkan tentang seorang asura yang bernama Juara, atau disebut juga dengan Juara Sura. Juara Sura lah yang menjadi penyebab sakit atau menyebabkan penyakit demam pada anak-anak. Menghadapi Japasura ini, maka Dewa Siwa dalam aspeknya sebagai Bhairawa ataupun Dewi Durga dalam aspeknya sebagai Sitala berupaya untuk dapat menyirnakan Juara Sura, dan akhirnya Dewi Sitala berhasil menyirnakan Juara Sura sehingga anak-anak sembuh dari penyakit demam, dan karena itu para orang tua dari anak-anak tersebut melakukan puja untuk mengekspresikan terima kasihnya atas bantuan pengobatan dari Dewi Sitala. Nah, Dewi Sitala ini banyak dipuja di India bagian utara. Jadi jika Dewi Mariaman itu dipuja di India bagian selatan, Dewi Sitala ini banyak dipuja di India bagian utara. Pemujaan terhadap Dewi Sitala itu dilakukan dalam satu festival keagamaan yang disebut dengan Setala Astami, yang dilakukan tidak hanya sekali, tapi dilakukan lebih dari sekali, baik pada musim kemarau, pada musim semi, ataupun pada musim dingin. Dan secara khusus Dewi ini dipuja sebagai Dewi perlindungan terhadap penyakit, Dewi keberuntungan, Dewi kesehatan, dan Dewi pemberi kuasa atau Dewi kekuasaan. Nah, selain 6 dewata yang sudah dibicarakan tadi yang terkait dengan dewa atau dewi dalam agama Hindu, ada satu dewi lainnya yang terkait dengan agama Buddha, khususnya Buddha Mahayana. Dewi itu adalah Dewi Paranasabri. Dewi Paranasabri adalah dewi yang merupakan aspek dari Dewi Tara. Tara adalah sebutan untuk istri atau sakti dari Sang Buddha. Dewi Paranasabri dikonsepsikan sebagai dewi pelindung efektif terhadap epidemi, ya, terhadap serangan penyakit. Nah, pemujaan kepada Paranasabri di India ini sudah didapati paling tidak abad 10 hingga abad 2 Masehi, sebagaimana tergambar pada adanya pahatan perunggu yang menggambarkan Dewi Paranasabri yang diapit oleh Dewi Setala dan Juara Sura. Jadi dengan demikian, kedatipun Paranasabri ini merupakan dewi yang berhubungan dengan agama Buddha, yaitu Mahayana Buddhisme, tetapi mitologi Paranasabri juga menghadirkan dewi dan asura yang berasal dari agama Hindu, yaitu Dewi Sitala dan asura yang bernama Juara atau Juara Sura. Nah, ini merupakan dewa-dewa yang di India banyak dipuja dalam hubungannya dengan upaya manusia untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit, terlindung dari serangan penyakit, atau untuk mendapatkan kesehatan. Jejak pemujaan terhadap dewi-dewi ini tergambar pada adanya kuil yang sudah ada di Sumatera Utara, yaitu di daerah Medan paling tidak tahun 1800-an, yaitu kuil
yang secara khusus digunakan untuk memuja Dewi Mariaman, ya. Jadi kuil Mariaman yang ada di Sumatera Utara ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa Dewi Mariaman juga dipuja di Nusantara, misalnya di India bagian utara. Pertanyaannya, apakah ada jejak-jejak kuil khusus untuk kepentingan pemujaan kepada dewata peniada sakit? Nah, salah satu petunjuk itu adalah petunjuk yang didapati dalam sumber data tekstual, yaitu berupa prasasti. Paling tidak ada 2 prasasti yang berasal dari masa pemerintahan Balitung yang di dalamnya menyebut perkataan Malang Kuciswara, yaitu prasasti Balitung yang ditemukan di daerah Kedu Selatan, dan prasasti Balitung yang ditemukan di daerah Malang, yaitu di dekat Singosari. Selain itu ada inskripsi pendek yang bertuliskan Malang Kuciswara, ya, Malang Kuciswara yang diguriskan pada salah satu candi perwara di kompleks Prambanan. Kata Malang Kuciswara ini sebenarnya terdiri atas 3 kata, yaitu kata Mala, kemudian kata Angkusa, dan kata Iswara. Mala dapat diartikan sebagai penyakit, Angkusa itu bisa menunjuk pada tongkat atau tongkat penghalau, peniada, dan Iswara itu adalah sebutan untuk dewa Siwa. Dengan demikian, dewa yang disebut dengan nama Malang Kuciswara itu adalah sebutan untuk dewa Siwa yang secara khusus berfungsi sebagai peniada penyakit. Nah, Malang Kuciswara itu mengingatkan kita pada dewa Padyanata, yaitu aspek dewa Siwa yang secara khusus dipuja untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit kusta. Nah, dengan adanya kata Malang Kuciswara dalam prasasti-prasasti di era pemerintahan Raja Balitung, yaitu dari abad 10 Masehi atau pada akhir abad ke-9, kita mendapatkan gambaran bahwa pada masa lalu di Jawa ada upaya religio magis untuk mendapatkan kesembuhan dari sakit, untuk terlindung dari penyakit, dan untuk mendapatkan kesehatan.